Jangan takut kehabisan. Rezeki kita sudah Allah atur. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan sedikit kecemasan tentang bagaimana hari esok, tentang cicilan yang belum lunas, kebutuhan anak yang terus bertambah, atau bahkan sekadar keinginan untuk hidup lebih nyaman? Rasa khawatir akan masa depan, khususnya soal rezeki, adalah hal yang wajar dirasakan manusia. Tapi tahukah Anda, ada satu rahasia besar yang sering kita lupakan, padahal ia adalah kunci ketenangan hati dan kebahagiaan sejati. Memahami konsep rezeki dalam Islam. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar uang atau harta benda. Rezeki adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya untuk menopang kehidupannya, baik itu materi maupun non-materi. Kesehatan, waktu luang, keluarga yang harmonis, ilmu, teman yang baik, bahkan hidayah untuk beribadah pun adalah bentuk rezeki dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki setiap makhluk, bahkan yang terkecil sekalipun, sudah dijamin dan dicatat oleh Allah. Ini adalah janji yang pasti dari Tuhan semesta alam. Mengapa kita sering khawatir? Jika rezeki sudah diatur, mengapa kita masih sering merasa cemas dan takut? Beberapa alasannya antara lain, kurangnya keyakinan, iman. Kita belum sepenuhnya menancapkan keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki. Kita lebih mengandalkan kekuatan diri sendiri atau manusia lain. Terjebak perbandingan. Melihat orang lain yang terlihat lebih berhasil, secara materi seringkali memicu rasa kurang dan khawatir akan rezeki kita sendiri. Tekanan sosial dan gaya hidup. Lingkungan seringkali menuntut kita untuk memiliki ini dan itu, sehingga kita merasa harus mengejar lebih banyak demi memenuhi standar yang ada. Lupa hakikat usaha. Kita seringkali salah memahami bahwa usaha adalah satu-satunya penentu rezeki, padahal usaha adalah ikhtiar kita. Hasilnya tetap di tangan Allah. Kunci ketenangan, yakinlah rezeki sudah diatur. Maka bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi rezeki? Tingkatkan tawakal. Setelah berusaha semaksimal mungkin, serahkanlah hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Yakinlah bahwa apapun yang diberikan, Allah adalah yang terbaik untuk kita. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berserah diri setelah melakukan yang terbaik. Keusahaan dan berdoa. Ikhtiar adalah kewajiban. Bekerja keras, mencari nafkah halal, menuntut ilmu, dan beramal soleh adalah bagian dari menjemput rezeki, sertai setiap ikhtiar dengan doa yang tulus. Memohon keberkahan dan kemudahan dari Allah. Bersyukur. Apapun rezeki yang Allah berikan, sedikit atau banyak, bersyukurlah. Rasa syukur akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain dan membuat hati lebih tenang. Husnuzan kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah dalam setiap keadaan. Yakinlah bahwa Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak memahami hikmah di baliknya. Perbanyak sedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan melipat gandakannya. Sedekah adalah salah satu cara untuk membersihkan harta dan menarik keberkahan. Penutup. Jadi mulai hari ini mari kita ubah kekhawatiran menjadi keyakinan. Hapus rasa takut kehabisan, karena rezeki kita sudah dicatat dengan sempurna oleh Allah. Tugas kita hanya berikhtiar dengan sungguh-sungguh, bertawakal sepenuhnya, dan mensyukuri setiap karunia-Nya. Ingatlah, ketenangan hati jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang tak pernah membuat puas. Rezeki bukan sekadar angka di rekening, tapi ketenangan hati. Pernahkah Anda merasa lelah mengejar sesuatu yang seolah tak ada habisnya? Kejar sana, kejar sini. Tapi hati tetap saja merasa hampa dan khawatir. Mungkin kita terlalu fokus pada apa yang belum ada, daripada menghargai apa yang sudah ada. Hari ini, mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan renungkan kembali salah satu janji terbesar dari Sang Pencipta, bahwa rezeki kita sudah diaturnya. Membongkar mitos rezeki. Kenapa kita sering keliru? Banyak dari kita yang memiliki pemahaman yang keliru tentang rezeki. Beberapa mitos umum yang sering menjebak kita dalam kecemasan adalah rezeki sama dengan uang. Ini adalah kesalahan fatal. Uang hanyalah salah satu bentuk rezeki. Kesehatan keluarga yang harmonis, waktu luang untuk beribadah, teman-teman yang mendukung, bahkan kemampuan untuk bernapas pun adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Rezeki tergantung usaha semata. Usaha memang penting, bahkan wajib. Tapi yakinlah, usaha hanyalah ikhtiar kita. Hasilnya, sepenuhnya di tangan Allah.
Ada kalanya kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya tak sesuai ekspektasi. Begitu pula sebaliknya, ada kalanya rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Ini karena Allah lah yang maha mengatur. Rezeki adalah kompetisi. Kita sering melihat keberhasilan orang lain dan merasa tersaingi. Padahal, rezeki setiap individu sudah ditentukan, tidak akan tertukar atau berkurang karena rezeki orang lain. Rezeki kita tidak akan diambil orang lain, dan rezeki orang lain tidak akan menjadi milik kita. Bukti rezeki itu pasti dari Allah langsung. Allah tidak pernah berjanji tanpa menepatinya. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menegaskan kepastian rezeki. Contohnya, Surat Az-Zariyat ayat 58. Sesungguhnya Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rezeki dan Dia memiliki kekuatan tak terbatas untuk memberikannya. Tidak ada yang bisa menghalangi atau membatasi rezeki darinya. Surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ayat ini bahkan memberikan bonus bagi mereka yang bertakwa, rezeki dari jalan yang tak terduga. Ini menunjukkan kemurahan Allah yang luar biasa. Bayangkan, bahkan seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari tanpa tahu akan makan apa, pulang di sore hari dengan perut kenyang. Ini adalah bukti nyata pengaturan rezeki dari Allah. Bagaimana mengelola rasa cemas dan membuka pintu rezeki lainnya? Jika rezeki sudah pasti, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti kita berdiam diri. Justru keyakinan ini harus mendorong kita untuk fokus pada ikhtiar terbaik. Bukan hasil. Lakukan usaha Anda dengan sungguh-sungguh, penuh integritas dan niat yang baik. Berikan yang terbaik dari diri Anda dalam pekerjaan, belajar atau berbisnis. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Anda sudah melakukan bagian Anda, Allah akan melakukan bagiannya. Perkuat hubungan dengan Allah, ini adalah kunci utama. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Kedekatan dengan Sang Pemberi Rezeki akan melapangkan hati dan pikiran. Tingkatkan kualitas diri. Rezeki bisa datang dalam bentuk skill baru, ilmu dan atau relasi. Teruslah belajar, tingkatkan kompetensi dan bangun silaturahmi yang baik. Ini adalah cara menjemput rezeki non-materi yang seringkali berujung pada rezeki materi. Hidup sederhana dan qanaah. Belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah, merasa cukup, adalah kekayaan sejati. Ketika hati merasa cukup, kebutuhan hidup terasa lebih ringan, dan kita tidak lagi terus-menerus mengejar materi. Berbagi dan membantu sesama. Ketika Anda memberi, sejatinya Anda sedang membuka keran rezeki Anda sendiri. Berbagi tidak akan mengurangi apa yang Anda miliki, justru akan melipat gandakan keberkahannya. Penutup, jadi, jangan biarkan kekhawatiran akan rezeki merenggut ketenangan dan kebahagiaan Anda. Ingatlah selalu bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Pemberi Rezeki. Percayalah pada janjinya, berikhtiar dengan optimal, dan pasrahkan hasilnya kepadanya. Dengan begitu, Anda tidak hanya akan mendapatkan rezeki yang cukup di dunia, tapi juga ketenangan hati yang tak ternilai harganya. Sudahkah Anda merasakan nikmat ketenangan hati? Karena yakin rezeki sudah diatur.